Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Anak-anakku sekalian, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia dari Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita masih diberikan berupa nikmat sehat, kemudian yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah yang sekarang sedang terjadi di negara kita atau di seluruh dunia, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19, mudah-mudahan segera berakhir dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah tersebut. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan secepatnya nanti kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran secara langsung, tatap muka, dan tentu ini semua yang diharapkan oleh kita bersama. Baik anak-anakku sekalian, Bapak yakin semuanya bertanya-tanya ini siapa guru baru. Nah, perkenalkan, nama Bapak Abdul Majid. Bapak asalnya dari kota Banjar. Kalau asli orang Ciamis, tapi sekarang asal ikut isi dari kota Banjar. Dan alhamdulillah pada tahun ini Bapak dipercaya dan diberikan amanah untuk mengajar mata pelajaran PAI di SMA Negeri 2 Tasikmalaya, atau lebih kerennya dikenal dengan Semandatas. Dan tentu ini satu kebanggaan yang luar biasa bagi Bapak bisa dipercaya untuk mengajar di sekolah favorit di kota Tasikmalaya, yaitu di SMA 2 Tasikmalaya. Dan Bapak berharap ke depannya kita bisa sama-sama belajar, sama-sama bekerja sama, saling menghargai. Posisi Bapak sebagai seorang guru dan posisi kalian sebagai seorang murid untuk senantiasa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Baik anak-anakku sekalian, materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini yaitu berkaitan tentang iman kepada malaikat. Dan pertemuan sebelumnya tentu guru PAI yang sebelum Bapak itu sudah menyampaikan tentang apa pengertian beriman kepada malaikat, kemudian tentang penciptaan malaikat, kemudian tentang hal-hal yang lainnya berkaitan dengan hukum beriman kepada malaikat, kemudian perbedaan antara malaikat manusia dan jin, kemudian jumlah malaikat. Nah, berbicara tentang jumlah malaikat, tentu karena malaikat ini sifatnya gaib, maka berapa jumlah malaikat secara terperinci sebagaimana manusia itu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi kemudian ada salah satu keterangan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang banyaknya jumlah malaikat. Sebagai gambaran, di sini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka ia seakan berjalan di bawah pepohonan surga sehingga ia duduk. Jika ia telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di sore hari, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga di pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari hadis ini kita bisa mengetahui ternyata banyaknya jumlah malaikat tersebut ini menggambarkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyaknya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Namun demikian, umat manusia diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat yang
berikut tugas secara langsung kepada Allah. Jadi dari sekian ribu bahkan mungkin juta jumlah malaikat, yang wajib kita tahu dan wajib kita imani, maksudnya yang wajib kita ketahui itu hanya 10 malaikat. Tapi secara total, secara keseluruhan kita wajib mengimaninya. Nah, siapa saja sih nama malaikat, kemudian tugasnya masing-masing? Itu ada, semuanya yakin sudah pada tahu, karena waktu kecil mungkin semuanya juga sudah pada belajar. Ada yang di sekolah agama atau sekolah diniyah, atau yang di masjid, di pengajian-pengajian dengan ustadz-ustadznya di masjid, sudah diberikan ilmu tentang nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Nah, yang pertama malaikat Jibril. Sebagaimana kita ketahui, malaikat Jibril ini adalah tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua ada disebut dengan malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya adalah mengatur rezeki kepada manusia. Ya, ia bertugas mengatur air, mengatur hujan atau petir, membagi rezeki kepada manusia, tumbuh-tumbuhan, juga hewan dan lain-lainnya di muka bumi ini. Kemudian yang selanjutnya malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini adalah tugasnya mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri. Jadi ketika dia sudah mencabut seluruh nyawa seluruh manusia dan seluruh makhluk, nah ia mencabut nyawanya dirinya sendiri. Nah, itu tugas malaikat Israel, yaitu tugasnya adalah mencabut nyawa. Kemudian yang keempat malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya adalah meniup sangkakala. Nah, ini nanti ketika akan terjadi hari kiamat, ditiuplah sangkakala dan semua makhluk yang ada di dunia ini mati dan dunia ini akan hancur. Kemudian yang selanjutnya yang kelima dan yang keenam ada malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini diberikan tugas oleh Allah untuk bertanya kepada orang yang sudah mati di alam kubur. Jadi nanti ketika kita sudah mati di alam kubur itu akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Kita akan ditanya, apa saja pertanyaannya? Ada 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Kemudian apa kitabmu? Kemudian di mana kiblatmu? Siapa saudaramu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Orang mukmin yang soleh, dia akan merespon dengan benar mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku, Al-Quran adalah kitab suciku, Ka'bah adalah kiblatku, kemudian kaum muslimin dan muslimat adalah saudara-saudaraku. Nah, jika jawaban benar, jika dijawabnya benar, waktu yang dihabiskan untuk menunggu hari kebangkitan adalah sangat menyenangkan. Mereka yang tidak menjawab seperti itu dijelaskan di atas, dihukum sampai hari penghakiman. Dan bukan berarti kita harus menghafalkan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban tersebut, karena jawaban-jawaban tersebut itu tergantung amalan kita di dunia. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan malaikat apa? Malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Jadi nggak usah khawatir ketika anak-anakku sekalian melakukan kebaikan, itu akan dicatat semuanya. Jadi tidak ada satupun yang terlewatkan di dunia ini. Jadi jangan sampai kalian, aku sudah melakukan kebaikan, apakah kemudian aku akan dicatat? Nah, semuanya itu akan selalu diawasi oleh malaikat. Jadi kebaikan yang kita lakukan, bahkan kecil pun kebaikan yang kita lakukan, itu akan tetap dicatat oleh malaikat Raqib. Kemudian yang selanjutnya ada malaikat Atid. Ini juga sama mencatat. Cuman bedanya kalau malaikat Raqib tadi mencatat kebaikan, sementara malaikat Atid itu mencatat segala amal keburukan manusia. Dan kedua malaikat ini, malaikat Raqib dan Atid ini sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian. Jadi mereka mencatat teliti, tidak ada yang terlewatkan gitu. Misal hari ini, lupa sini tidak tercatat, nggak mungkin. Kedua malaikat ini sangat teliti dan semua
yang dilakukan oleh manusia, jutaan manusia, semuanya itu akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan malaikat Malik. Malaikat Malik ini tugasnya adalah apa? Menjaga pintu neraka. Atau malaikat Malik ini adalah pemimpin malaikat yang bertugas di neraka. Nah, kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini diberi tugas untuk menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam surga. Ia sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Nah, itu nama-nama malaikat juga tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, tentu kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya hikmah kita beriman kepada Allah? Apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari beriman kepada, maksudnya beriman kepada malaikat? Nah, yang pertama, hikmah beriman kepada malaikat adalah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Sebab segala apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah dari beriman kepada malaikat adalah menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera, yaitu alam gaib. Karena malaikat kan makhluk gaib yang kita tidak melihatnya, tapi kita harus meyakininya. Dan kita yakin sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita meyakini akan keberadaannya. Kemudian yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Kemudian yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walau tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Jadi sekalipun kita ibadah tidak dilihat oleh orang lain, jangan merasa khawatir. Karena yang menilai kita itu adalah malaikat dan Allah yang memberikan pahalanya. Kemudian yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh. Karena malaikat selalu mencatat amal manusia. Kemudian yang terakhir, semakin giat dalam berusaha. Karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan kerja keras. Jadi kita jangan mengharapkan, udah ada tugasnya malaikat menyampaikan rezeki, kita cuman diam aja, duduk diam, kemudian dapat rezeki. Tetap rezeki itu harus diusahakan dan harus ada kerja keras. Tapi harus senantiasa dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu anak-anakku sekalian, materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan materi beriman kepada malaikat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menambah keberkahan kepada kita semua. Kita akhiri materi pada siang atau pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk tugasnya silakan bisa dicek di SPI. Nanti sebagai bukti kehadiran juga kalian bisa menuliskan nama di sana. Sekian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.